Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang peradaban Islam pada masa dinasti Mongol. Mengalami informasi signifikan, terutama setelah konversi para penguasa Mongol ke Islam. Berikut saya di sini akan menjelaskan singkat tentang bagaimana dinasti Mongol berintegrasi dan mempengaruhi peradaban Islam. Latar belakangnya, sebelum itu masuk ke pembahasan, saya ingin mengasih tahu pada awal abad ke-13 bangsa Mongol di bawah kepemimpinan Genghis Khan mulai ekspansi besar-besaran yang akhirnya membentuk kekaisaran Mongol, yaitu salah satunya kekaisaran terbesar dalam sejarah. Ekspansi ini meliputi sebagai wilayah termasuk Timur Tengah yang saat itu merupakan pusat peradaban Islam. Adapun di situ ada yang pertama penguasa wilayah Islam itu pada tahun 1258 Hulagu Khan, salah satu cucu Genghis Khan, memimpin penaklukan Baghdad, pusat kekhalifahan Abbasiyah. Peristiwa ini menandai jatuhnya Baghdad dan berakhirnya masa kekhalifahan Abbasiyah yang sudah berkuasa selama 5 abad. Adapun yang kedua, konversi ke Islam. Kemudian memeluk agama ini, salah satu yang paling signifikan adalah Mahmud Khazan Khan dari Ikhnatan, salah satu dari 4 khanat besar dalam kekaisaran Mongol yang memeluk Islam pada tahun 1259. Konversi ini diikuti oleh banyak bangsawan Mongol dan berpengaruh besar terhadap kebijakan dan budaya Mongol di wilayah-wilayah yang mereka kuasai. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan yang sebelumnya, yaitu dampak-dampaknya itu ada beberapa, yaitu yang pertama ada penggunaan budaya. Setelah konversi, terjadi fusi budaya antara tradisi Mongol dan Islam. Banyak adat istiadat dan hukum Mongol yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Yang kedua, yaitu penyebaran ilmu pengetahuan. Pemerintah Mongol mendorong pertukaran pengetahuan dan budaya antara timur dan barat. Banyak ilmuwan muslim seperti Nasir al-Din al-Tusi yang bekerja di bawah patronase Mongol dan mengembangkan ilmu-ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, termasuk astronomi, matematika, dan kedokteran. Yang ketiga, yaitu ada revitalisasi ekonomi. Dinasti Mongol membuka dan menggambarkan rute perdagangan termasuk jalur sutra yang menghubungkan timur dan barat. Hal ini menghidupkan kembali perdagangan internasional dan membawa kemakmuran ke wilayah-wilayah yang dikuasai. Yang terakhir, yaitu pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur ini, penguasa Mongol yang memeluk Islam juga berkontribusi pada pembangunan masjid, madrasah, dan berbagai bangunan publik lainnya yang menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan. Kesimpulannya adalah, meskipun awalnya peradaban Islam mengalami guncangan akibat invasi Mongol, konversi beberapa pemimpin Mongol ke Islam membawa perubahan positif. Interaksi antara budaya Mongol dan Islam menciptakan periode baru yang penuh dengan pertukaran budaya dan kemajuan intelektual. Dinasti Mongol melalui konversi ke Islam dan patronase terhadap ilmu pengetahuan ini memainkan peran penting dalam revitalisasi dan pengembangan peradaban Islam pada masa itu.